Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Bima Citan, NIM 20 absen 19 akan menjelaskan tentang peralatan di ruang ICU. Yang pertama adalah pasien monitor. Pasien monitor adalah suatu alat yang difungsikan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien, di mana proses monitoring tersebut dilakukan secara real time sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Pasien monitor ini menampilkan parameter-parameter yang dibutuhkan dokter untuk mengecek keadaan pasien selama 24 jam penuh secara real time. Yang kedua adalah defibrilator. Defibrilator adalah alat yang memberikan energi kejut listrik yang tinggi untuk jantung melalui dinding dada untuk seseorang yang mengalami cardiac arrest. Energi kejut listrik ini disebut dengan defibrillation dan merupakan hal yang sangat esensial dalam langkah cardiopulmonary resuscitation atau CPR. CPR sendiri merupakan intervensi yang berdasarkan algoritma yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung. Kemudian adalah ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup. Kemudian adalah infus pump. Infus pump adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil dan dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat seperti insulin atau hormon lainnya, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit dengan cara yang terkendali. Kemudian ECG, elektrokardiogram merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batas tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. Kemudian adalah nebulizer. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap agar bisa dihirup dan masuk ke dalam paru-paru. Alat ini biasanya diberikan oleh dokter untuk mengobati beberapa gangguan pernafasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dan pneumonia. Kemudian adalah tabung oksigen. Tabung berukuran besar atau kecil ini selalu ada di ruang ICU untuk membantu para pasien. Di sisi lain, tabung ini memang menyimpan persediaan oksigen di rumah sakit. Kemudian regulator oksigen. Regulator oksigen berfungsi untuk mengatur banyaknya oksigen yang keluar dari tangki penyimpanan oksigen yang dipadatkan sehingga aman dihirup oleh manusia. Kendati demikian, regulator bukanlah pengatur aliran oksigen sehingga dalam praktiknya alat ini membutuhkan alat pelengkap seperti flow meter. Kemudian syring pump. Syring pump merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sehingga alat ini memfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan satuan milimeter per jam. Kemudian flow meter. Flow meter digunakan untuk mengendalikan laju aliran gas dari sistem pasokan sentral atau dari tabung gas bertekanan. Flow meter umumnya digunakan dalam bangsal umum untuk pasien dewasa, anak-anak, dan bayi baru lahir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.